kepada rekan-rekan startup dan Bu Loli dan narasumber Pak Ari, Mas Zaki, Pak Indra, Mas Arif juga yang ada di sini. Jadi kita ini konsep yang berbeda. Jadi kita dari pusat kreatif mentoring juga bakal kayak gini. Jadi pengennya sharing gitu. Karena kan kita menyesuaikan ke dalam behavior dari startupnya sendiri. Kalau dibikin kayak formal, kayak kemarin-kemarin kayaknya kurang blend. Nah, kita coba untuk bikin sharing ini. Perkenalan dulu dari nama kata sayang. Nah, ini kita coba perkenalan. Dimulai dari saya Ferry Budiansyah. Kebetulan di sini bantu Bu Loli untuk running pusat kreatif dan ada program inkubasi bisnis juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore kali ya, sekarang ya. Siang menjelang sore. Siang menjelang sore pada para narasumber dan juga teman-teman sekalian. Saya Loli dari Kementerian Pariwisata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali berkumpul dengan para praktisi kreatif yang umurnya sama sama saya. Nama saya Hari Sukari. Saya biasa suka diminta coaching atau kasih wejangan, tapi jangan lupa bahwa saya juga senang belajar dari yang muda. Ya, jadi saya ngasih pengalaman saya sebagai pengusaha software selama 18 tahun, tapi saya tidak hanya menceritakan kesuksesan, saya ceritakan kegagalan juga supaya kalian nggak terjebak di situ. Jangan sebodoh saya dulu. Ya. Mudah-mudahan acara ini sangat berguna bagi kalian dan juga bagi kita semua. Kita dalam rangka membangun mosaik, sekarang masih mosaik, dan membangun jalan menuju industri kreatif digital yang akan berguna bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaki, biasa dipanggil Zaki. Saya ulang kali Zaki. Aneh. Ya, saya dari media Teknopreneur Indonesia, itu media yang memang secara khusus fokusnya di bisnis teknologi. Tentu salah satunya adalah industri kreatif yang basisnya digital. Sudah berjalan sejak tahun 2006. Banyak fakta yang menarik seputar industri kreatif digital. Nah, itu yang kita coba diskusikan sore hari ini. Semoga kita bisa dapat pelajaran juga bagaimana supaya si industri ini makin kesini makin sehat. Saya dan Pak Hari sama-sama dan teman-teman saya juga banyak beberapa yang dari masyarakat industri kreatif TIK Indonesia, Dikti, dan saya juga murid dengan Bu Loli dan Pak Hari. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indra. Saya di sini datang sebagai teman Zaki. Temen gue doang. Saya sejak tahun 2003 wirausaha di bidang mobile enterprise. Terima kasih. Selamat sore, saya Arif dari Agate Kita Pesan Biru. Perkenalkan, nama saya Ferry Kasdi, biasa dipanggil Doni dari Bandung Penova. Selamat sore, teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Iwan Gubut. Pertama, secara pribadi dan institusi, kami ingin menyampaikan apresiasi atas launching-nya pusat kreatif ini. Mohon maaf kemarin tidak bisa hadir, tapi tim kami bisa hadir. Yang kedua, senang kami bisa bergabung sore ini di sini. Dan yang ketiga, banyak kesananya. Minta izin untuk menyampaikan undangan juga pada tanggal 1 Juli nanti kami menyelenggarakan seminar IT offshoring. Kebetulan Duta Besar Uni Eropa datang ke Indonesia ingin menyampaikan oleh-oleh opportunity di sana, dan kami diminta untuk mengelola sebagai hostnya. Teman-teman semua saya pikir kalau punya waktu pada tanggal 1 Juli kami undang untuk bergabung di sana. Mungkin target kami 100 sampai 150 pelaku IT bisa berkumpul di sana di Bandung Teknova. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Yadi dari Bandung.
Games, meskipun namanya Garuda Games, ternyata kita terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arun, saya di Garuda Games juga. Sekarang megang marketing sama bisnis development dari Garuda Games. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teo Riza Hidayatsyah, biasa dipanggil Riza. Ya. Saya kebetulan bergerak di dua bidang, satu di bidang jasa, satu di bidang produk kreatif. Di bidang jasa saya di IO. Kalau di bidang kreatif itu saya menjual handicraft dari Aceh. Menjual handicraft kerjasama dan fasilitasi. Apa yang ada di sini masalah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Andi Karyadi. Pekerjaan cuma mahasiswa yang lagi lewat aja. Kebetulan ada acara ngopi sore di Parekraf, jadi ikut aja. Minat sebenarnya di motion graphics, pengen punya usaha di visual effects. Gitu aja. Assalamualaikum. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu, saya juga staf dari Ibu Loli, bekerja sama dan fasilitasi. Selamat sore, saya juga salah satu staf dari Kerjasama dan Fasilitasi. Oke, dari statusnya. Sambilannya. Terima kasih. Namanya belum, Pak. Itu namanya Seminarjo. Selamat sore, nama saya Nastiti. Saya staf Ibu Loli di Direktorat Kerjasama dan Fasilitasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nastiti, staf Ibu Loli di Direktorat Kerjasama dan Fasilitasi. Di sini pusat kreatif ini rencananya sih ingin menjadi salah satu tempat untuk memajukan startup di bidang kreatif digital. Jadi kita juga di sini ada beberapa kegiatan-kegiatan yang bakal kita laksanakan di sini. Salah satunya yaitu inkubator bisnis, terus diseminasi ini lebih bersifat mempertemukan antara para kreator-kreator ini kepada calon penggunanya, baik itu dunia industri maupun dalam dan luar negeri. Kita juga coba untuk melakukan pitching kepada technology owner dan venture capital. Selain itu juga di pusat kreatif ini ada kegiatan yang namanya sentra inovasi. Itu kita fokus pada research. Jadi selama ini banyak riset yang dilakukan di kampus atau dilakukan oleh lembaga litbang lainnya yang lupa untuk dihakikat dan lupa sebenarnya riset itu bisa dipergunakan pada dunia industri. Di luar kita sudah tahu bahwa ke depan persaingan itu atau perang itu terjadi di hak paten dan haki. Kita tahu bahwa Samsung dan Apple sekarang berantemnya kan di haki. Nah, kita coba untuk memfasilitasi di pusat kreatif ini di sentra inovasi untuk mempertemukan antara researcher dengan calon pengguna industri yang bisa menggunakan hasil temuannya, dan kita juga membantu para researcher ini untuk mendaftarkan temuan-temuannya pada Dirjen Haki. Selain itu juga di pusat kreatif ini kita akan adakan acara mentoring, kita datangkan imbangi di sisi akademisinya. Jadi kita kombinasikan antara praktisi dan akademisi. Diharapkan dari pusat kreatif ini lahir startup yang berbicara di pentas domestik maupun internasional. Kita juga pada bulan November ya Bu akan mengadakan Get in the Ring yang kita kasih kesempatan dari tenan-tenan atau startup yang menjadi member di sini untuk ikut berpartisipasi di acara Get in the Ring. Jadi ujungnya ntar kita akan ketemukan mereka dengan para dragon. Dari situ mereka akan kita ajak ke Belanda Bu ya, ke Belanda untuk bertemukan dengan venture. Selain itu juga di pusat kreatif ini punya konsep co-working space. Jadi bagi teman-teman yang ingin memulai usaha, kayak
Mas ingin baru mulai usaha, selama ini curi-curi di lab kampus, nggak punya kantor. Nah kita coba fasilitasi di sini, mengadakan acara ngabuburit bareng startup. Nanti juga saya minta masukan kepada teman-teman startup, baik itu dari games, dari animasi, dari software, ingin mengangkat tema apa, ingin mengundang siapa. Nah kita coba fasilitasi itu untuk mereka datang ke sini. Jadi kita ingin memaksimalkan, memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh kementerian ini untuk kemajuan startup di Indonesia. Mungkin untuk awal, untuk pembuka, baik itu mungkin dari Bu Loli. Ya, saya tambahkan ya yang dijelaskan oleh Pak Ferry. Pak Ferry ya, melihat ya. Belum. Oke. Tadi sudah disampaikan bahwa pusat kreatif ini dia ada 4 fungsi tadi ya, disebutkan ada ekspresi, kemudian inovasi, inkubasi, dan diseminasi. Nah di sini juga kami akan membantu akses permodalan bagi para startup. Nah, akses permodalannya adalah kita bantu melalui venture capital. Jadi dipertemukan juga dengan venture capital. Sudah ada beberapa venture capital yang menyatakan untuk mau mendukung kegiatan-kegiatan di pusat kreatif. Kemarin juga saya ketemu dengan Sistek, Simon Wong, juga dia juga berminat untuk membantu. Di samping itu kan kita juga ada yang New Venture Indonesia, Pak Dianto Imam, dan dari satu lagi dari LGTVP, ya itu dari Liechtenstein. Jadi venture capital dia venture philanthropist yang mana dananya itu dari Royal Family dari Liechtenstein. Nah seperti mungkin teman-teman tahu kalau venture capital itu dia tidak meminta kolateral, tapi ada saham, penyertaan saham. Nah penyertaan sahamnya itu saya nanti teman-teman deal sendiri. Hanya pesan saya jangan sampai lebih dari 20% ya. Dan kemarin kita bicara, dia bilang kami tidak punya keinginan untuk mengakuisisi suatu perusahaan atau startup, dan kami tidak mempunyai keinginan untuk mengambil saham karena saya minta IPR tetap milik dari si startup. Dia bilang oh tetap keep it, dia bilang kami tidak tertarik. Kami hanya tertarik membantu dan mungkin sharing profit itu juga salah satu opsi seperti itu. Nah, kemudian kemarin kami juga bicara dengan LPDB, masih dalam proses untuk MOU. Ini semuanya kami lakukan untuk membantu para startup mendapatkan akses ya. Kami ke sana bicara dengan dirutnya dan alhamdulillah dengan satu kondisi yaitu bahwa kami harus melakukan MOU, tapi apapun akan kami lakukan akan diberikan perlakuan khusus pada startup digital, yaitu dengan bunga 2%. Ya, setahun. Ya, dan kami bilang tidak ada lagi bunga yang lain. Oke, tidak. Tapi harus ada yang jamin kan, seperti itu. Dia yang menjamin, Parekraf. Seperti itu ya. Jadi masih ada pembicaraan-pembicaraan lain, tapi kita mencoba untuk stick di 2% untuk pinjaman untuk para startup. Nah, dan mereka mengatakan selama mereka berusia tidak lebih dari kemarin antara 2-3 tahun ya kalau saya nggak salah, sekitar 2-3 tahun, tidak yang 0 ya, tidak 0 sampai 1. Jadi yang masih benar-benar fresh graduate itu mereka nggak berani. Dan akan dilakukan pilot project melalui pusat kreatif ini. Jadi nanti saya akan pilih yang paling mumpuni untuk pertama kali sebagai penarik gerbong dulu, membuktikan bahwa ini loh digital kreatif itu punya potensi dan mereka mampu untuk membayar dengan bunga 2%, dan setelah itu bisa yang lain ikut. Ya, itu dari sisi PPDB. Dengan Bank Indonesia kami juga akan mengadakan pertemuan lagi karena Bank Indonesia berjanji memberikan suatu terobosan kepada memberikan pinjaman kepada startup dengan pola yang
tentunya tidak melanggar undang-undang. Kalau berdasarkan undang-undang kan mereka harus berikan kolateral. Nah ini mungkin tidak dengan kolateral, tapi jaminan melalui inkubator, belum pasti ya, tapi arahnya sepertinya ke sana. Dan kita juga minta misalnya, oh ya untuk LPDB jaminannya adalah seperti ini. Kalau punya SPK, punya kontrak artinya, punya kontrak kerja, dan nanti yang dipinjamkan adalah sekian persen dari nilai kontrak. Ya, itu sudah satu kemajuan karena awalnya mereka kan nggak mau seperti itu, dan pada saat mereka memberi, mereka minta ada lembaga penjamin lagi, dan biasanya lembaga penjaminnya menambahkan lagi bunga. Jadi akhirnya bunga sampai 9% keseluruhan. Jadi itu kemudian yang juga ingin kami sampaikan bahwa di sini tadi kan sudah disampaikan oleh Pak Ferry, silakan teman-teman kalau mau melakukan, ada misalnya punya satu jaringan kepada seorang ekspertis, misalnya untuk animator atau apa, silakan dibawa ke sini untuk kemudian melakukan workshop, dan kalau mungkin nanti itu di streamingkan ya ke tempat-tempat yang lain. Dan selain itu juga sudah kalau lihat website dari Pusat Kreatif, Ferry sedang berusaha untuk merekam semua kegiatan-kegiatan yang ada, kemudian akan dimunculkan di website. Company profile-nya tolong kalau bisa silakan di-upload. Ya. Jadi ntar kita ada mau rencana mengunjungi startup-startup yang ada di mungkin dulu tahap awal di Bandung dulu ya. Kita mengunjungi beberapa startup karena kan yang kurang dari startup ini kan yang kebanyakan startup kan lupa untuk publikasi. Nah, kita ingin memanfaatkan media ini sebagai suatu direktori bagi teman-teman startup untuk menampilkan produknya, untuk menampilkan public profile-nya dan talent-talentnya, sehingga orang yang berkepentingan atau industri atau venture capital bisa melihat sebenarnya di Bandung itu ada loh namanya startup ini, ada startup. Nah, di situ mungkin bisa terjalin hubungan bisnis. Di lain itu juga kita ada satu menu, di situ kita ingin kita ada satu menu yaitu project offering. Ya, mungkin kan teman-teman lagi mengerjakan project untuk talent-talent atau untuk outsource, nah, bisa menampilkan penawaran projectnya di situ sehingga orang bisa melihat dari situ. Mungkin seperti itu. Jadi ntar saya minta data dari teman-teman, kita akan berkunjung atau kita berkunjung ke tempat teman-teman atau enggak teman-teman datang ke sini untuk kita take videonya, kita dari situ ntar kita tampilkan di website dia untuk mereka jadi partner media kita. Jadi salah satu yang paling penting dalam berbisnis kan publikasi ya. Nah, kita coba manfaatkan fasilitas ini untuk mempublikasikan produk dari teman-teman. Uang sama apa yang harus dilakukan oleh startup, pemerintah udah nggak usah ya. Dari startup, jadi artinya peluang itu ada, tapi peluang itu tidak bisa kita kejar kalau dari diri kita sendiri tidak melakukan beberapa disiplin. Nah, saya peluang itu ada. Coba, siapa yang suka main game? Game itu dari mana? Dari Korea ya. Nah, penduduk kita berapa persen umurnya di bawah 30 tahun? Ya. Terus berapa pengguna internet kita 62 juta, dan kalau tidak salah ada ini kami buat buku ya, yang sharing yang paling bagus saya kasih buku. Dari sini ada berapa 40% mungkin tiap hari itu lebih dari 3 jam. Itu adalah peluang bagi kita semua. Itu adalah market itu mau diisi siapa? Semua diisi orang Korea, diisi Jepang, masa diisi dari mana? Ya memang ada bagian dari mereka yang mengisi, kita nggak akan bisa compete. Ya kita sadar. Tapi di mana tempat kita bisa itu banyak sekali. Game, saya memimpikan ada game. Walaupun nanti mereknya bahasa asing apa, tapi buatan Garuda Games gitu ya. Nanti Anda kembali ke fitrah Anda yang sebenarnya. Anda buat software, ya saya dari software itu saya software bisnis.
adalah bagian yang tidak kreatif dari industri kreatif. Di software yang saya buat ini nggak ada gambar-gambar orang, gambar-gambar pedang, nggak ada gambar topi, nggak ada. Semua kalau nggak ada tulisan, gambar gedung atau gambar duit. Tapi penting gitu ya. Nah itu peluang yang ada. Terus saya juga ada indikasi lainnya adalah banyaknya talenta kita yang diambil oleh negara-negara tetangga ya. Artinya kita sangat talenta kan, sangat pintar dan peluangnya ada. Tapi kembali ke entrepreneurship, entrepreneur tidak hanya memerlukan orang pintar, tapi memerlukan disiplin sebagai entrepreneurship. Kalau Anda banyak dengar, ada namanya konsep namanya lean innovation sekarang. Di situ diceritakan bahwa justru challenge seorang entrepreneur mengerjakan yang sebenarnya pengusaha-pengusaha zaman dulu malas mengerjakannya, hal-hal yang detail, yang paling masuk ke dalam. Nah di situ diajarkan. Mungkin kalau kita akan mulai coaching, yang besar kita bisa memperkenalkan konsep lean innovation itu yang sudah dijalankan di Silicon Valley. Konsep innovation itu sebenarnya diadaptasi dari Toyota. Toyota di Jepang itu melakukan itu dan mereka nggak usah dipertanyakan lagi, mereka berhasil berpuluh-puluh tahun ya. Siapa yang nggak kenal mobil Toyota ya? Nggak kenal keterlaluan amat gitu berpindah. Kecuali Anda tinggal di kutub utara, nggak ada atau adanya kijang, ada kijang, tapi kijang beneran di sana. Nah, ada beberapa disiplin-disiplin. Nah, itu yang nanti juga kita share sama di sini ya. Makanya saya akan share cerita sukses dan kegagalan. Kenapa banyak ya pengusaha gagal. Nah, dalam tahun pertama tuh 25% pengusaha gagal. Karena mereka tidak disiplin melakukan hal-hal, kalau saya akan menceritakan panjang sekali. Tapi salah satunya adalah pengelolaan uang. Itu sangat harus benar-benar komitmen. Nah, saya suka dengan jokes mengatakan bagi yang baru buat perusahaan, Anda mau kayak setahun, saya bilang nggak bakal mungkin. Ya, itu salah satu disiplin. Bukan berarti nggak ada pendapatan, ada, tapi pribadi belum kayak perusahaan. Di Indonesia banyak begini ya, banyak yang pemilik usahanya kaya, tapi perusahaannya nggak kaya.